Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci otomatis satu tabung bukaan atas yang keluhannya menurut pemiliknya saat proses spin atau mengeringkan baju, bajunya masih tetap basah. Jadi seperti tidak ada proses pemerasan atau proses spin. Nah, oke rekan-rekan, bagaimana cara perbaikannya? Ikuti terus video ini sampai selesai karena video ini bisa dikerjakan oleh siapa saja, baik pemula maupun orang awam elektronika, asal menonton video ini sampai selesai dan memperhatikan serta mempraktekannya, kemungkinan berhasil. Dan juga ini bisa diterapkan ke berbagai mesin cuci satu tabung, khususnya yang tutup atas atau bukaan atas. Oke rekan-rekan, bagaimana cara perbaikannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Banyak sekali video-video cara perbaikan di channel Alfa Teknik ini. Silahkan rekan-rekan tonton, mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki. Nah oke rekan-rekan, ini mesin cucinya untuk mereknya sendiri ini Sharp, tapi ini model lama ya. Nah keluhannya saat proses spin, kata pemiliknya bajunya tetap basah. Nah kerusakan seperti ini biasanya disebabkan karena dinding tabung tidak ikut berputar saat proses spin, jadi hanya bagian tengahnya saja. Nah apabila mesin cucinya yang model terbaru yang bagian atasnya sudah kaca atau transparan, rekan-rekan bisa melihat bagian pulsatornya. Nah oke, kita tes saja. Saya sudah colokan, lalu kita tekan power, langsung kita ke proses spin saja karena yang menjadi permasalahan adalah proses spin. Nah kita pilih proses spin, start. Tunggu beberapa saat sampai proses spin berjalan. Nah oke rekan-rekan, proses spin sudah bekerja. Nah kalau kita buka secara tiba-tiba dan kita lihat hanya bagian tengahnya, jadi dindingnya ini tidak ikut berputar. Coba kita tes sekali lagi. Nah kalau yang tutupnya transparan itu biasanya kita sudah bisa melihat bahwa bagian tengahnya saja yang berputar. Nah ini kan karena tidak transparan, jadi kita harus buka secara tiba-tiba. Kita lihat langsung 1, 2, 3. Nah hanya pulsator bagian tengah yang berputar, dindingnya tidak ikut berputar. Oke rekan-rekan, untuk mengetes nanti dan memastikan supaya kita tidak bolak-balik membuka pintu secara paksa untuk melihat apakah dindingnya berputar. Nah rekan-rekan bisa bongkar bagian atas. Nah setelah bagian atas dibongkar seperti ini, lalu rekan-rekan lihat biasanya ada saklar pintu atau door switch. Nah ini kita bongkar dulu door switchnya. Nah door switchnya atau saklar pintunya ini kita cabut dan kita jumper langsung rekan-rekan. Nah ini untuk memaksa selalu spin walaupun pintu atau tutup dibuka. Nah ini di jumper langsung gini, karena kalau proses spin pintu kan harus tertutup. Jika pintu dibuka atau tutupnya dibuka secara tiba-tiba, maka proses spin akan gagal atau berhenti. Nah biasanya ada tulisan di mesin cuci yang lain, ada tulisan DE, door error, pintu rusak istilahnya. Nah ini kalau kita jumper kayak gini, proses spin mau dibuka atau ditutup, untuk bagian pintu atau tutupnya itu tetap nggak apa-apa, tetap akan terjadi proses spin. Nah ini kita kembalikan lagi aja. Nah bagi rekan-rekan yang mesin cucinya sensor pintunya tidak menggunakan sistem saklar tapi sistem magnet, nah kasih magnet aja atau
ditutup saja pintunya bisa. Nah, biasanya yang menggunakan sensor magnet, ada magnetnya di daerah sini, ditempel magnet, atau ditutup paksa saja. Tapi biasanya kalau yang bagian atasnya sudah transparan itu enak rekan-rekan, nggak usah pakai jumper-jumperan kayak gini, nggak apa-apa kan, kita bisa lihat. Kalau ini kan enggak, karena tidak transparan kita nggak bisa lihat, jadi saya harus menjumper supaya tetap berputar proses spinnya. Oke, lalu bagian belakang sini kita buka. Juga di bagian bawah ini sudah nggak ada tutupnya, biasanya ada tutupnya tapi ini udah nggak ada tutupnya, jadi yang dibuka bagian sini dan bagian bawah ya. Oke, kita buka dan kita gulingkan ke sana. Nah, oke rekan-rekan, untuk kasus kerusakan seperti itu rekan-rekan, pertama-tama rekan-rekan periksa adalah ini rekan-rekan. Nah, saya jelaskan ya. Saat proses spin, maka yang pertama bekerja ini rekan-rekan, motor drain. Motor drainnya itu ada semacam tali atau kawat. Ini akan menarik tuas ini rekan-rekan, tuas klep air buang, juga sekaligus menarik tuas untuk kopling ya. Nah, lihat mekanismenya ini. Nah, tuas untuk klep buang tersambung dengan tuas kopling, ditarik oleh motor drain ini. Nah, sesaat setelah kita tekan tombol start, maka ini akan menarik seperti ini rekan-rekan. Set gini ya. Nah, air terbuang keluar dan juga kopling aktif, sehingga dinding tabung ikut berputar. Nah, yang sering terjadi, motor drainnya ini, kawatnya atau kabelnya ini, bukan kabel ya, ini tali ya, tali kawatnya ini putus sehingga tidak bisa menarik klep. Nah, biasanya akibatnya kalau itu airnya juga tidak ikut terbuang, tidak bisa terbuang airnya. Nah, atau juga antara tuas ini, tuas dari klep dan koplingnya ini tidak bisa tersambung, tidak ikut tertarik bagian koplingnya. Nah, kalau ini kemungkinan kita tes, kita tarik saja gini. Nah, ini bagian koplingnya masih bisa ikut tertarik ya. Nah, saya pernah membuat video juga sebelumnya untuk menyetel ini bagian setelan koplingnya di sini. Nah, oke, ini bagian tuas-tuasnya masih normal. Nah, berarti permasalahannya di bagian gearboxnya rekan-rekan. Nah, ini kita lepas dulu bagian ini. Nah, oke rekan-rekan, bagian penutup cover gearboxnya sudah kita lepas. Lalu kita lepas ini rekan-rekan, beltnya. Beltnya sudah kita lepas. Nah, ini kalau diputar-putar ringan rekan-rekan. Nah, ini mengapa ringan? Karena yang berputar ini pulsatornya ya. Nah, apabila koplingnya kita aktifkan dengan cara menarik ini ya, kita tarik seperti ini ya, seharusnya ini berat rekan-rekan diputar ke kiri maupun ke kanan, berat ya. Karena apa? Karena seharusnya ini dinding tabungnya ikut berputar, jadi berat. Nah, tapi ini tetap ringan juga dengan tangan. Nah, berarti sistem koplingnya tidak tersambung ke dinding tabung. Nah, oke, kita lepaskan lagi. Lalu kita lepas ini rekan-rekan, baut ini. Nah, kita tahan seperti ini. Lalu kita putar ke arah kiri. Oke, kita sudah lepas ya rekan-rekan pulinya. Ini namanya puli. Nah, ini rekan-rekan mekanismenya. Saat koplingnya ditarik seperti ini, dia akan mengangkat ini rekan-rekan. Nah, ini harus
terangkat. Jika ini terangkat, maka dinding tabung ikut berputar. Nah, jika posisi wash atau mencuci, ini kan terlepas tek ini. Nah, tuas ini akan menahan gear plastik ini. Nah, penyebab seperti itu biasanya karena apa rekan-rekan? Karena pernya biasanya rekan-rekan. Nah, ini rekan-rekan perhatikan supaya nggak salah kalau mengembalikan. Nah, ada dua model, satu gear plastik dan dua gear plastik. Nah, kebetulan yang kita dapat ini gearboxnya dengan menggunakan satu gear plastik. Ini kita lepas seperti ini. Oke. Nah, yang sering terjadi ini rekan-rekan. Lihat. Nah, ini rekan-rekan, kita lepas pernya. Sambil diputar ke arah kanan. Nah, ini rekan-rekan, pernya ini patah. Nah, kalau rekan-rekan lihat, nah ini ada patahannya nih rekan-rekan nih. Ini patah ini. Terlihat nggak? Nah, pernya ini patah rekan-rekan. Nah, seharusnya per ini terkunci di area sini. Nah, sini. Nah, ini patah ini. Panjang pernya. Nah, ini rekan-rekan, sambil diputar ke arah kanan ya rekan-rekan kalau membuka biar ringan. Nah, ini rekan-rekan kita dapati pernya sudah patah ya tadi. Untuk bagian patahannya tadi ini ya. Nih seharusnya panjangnya seperti ini. Nih, tapi karena sudah patah. Nah, ini yang menyebabkan dinding tabung tidak berputar. Nah, ini untuk bagian pulsatornya di sini. Nih. Nah, bagian dinding tabung ini yang di sana, di atas ini. Nah, jadi mekanismenya apabila ini terangkat, tuasnya terangkat, maka kan ini tidak tertahan. Nah, jadi untuk pulinya memutar ini kan. Nah, tapi karena di sini ada per dan terhubung ke bagian atas ini, pernya ini akan semakin kuat atau namanya apa ya? Menyesak. Nah, menyesakkan diri. Nah, sehingga antara bagian depan sini dan bagian belakangnya sini berputar secara bersama-sama. Akibat ya ini sesaknya ini jadi terjepit ya di dalam sini. Nah, semakin kencang putarannya maka ini semakin menjepit atau semakin sesak sehingga dindingnya ikut berputar. Nah, karena ini patah, nah akibatnya tidak ada terjadi penyempitan atau tidak terjadi sesak di bagian sini. Nah, oke, gampang saja. Jadi kita tinggal beli ini pernya, kita ganti. Nah, ini saya punya per, ini sepertinya punya LG ya. Nah, ternyata besarnya beda. Nah, kita harus beli yang besarnya sama untuk mesin cuci SAP. Nah, oke rekan-rekan, kita sudah mendapatkan per yang baru. Nah, ini yang baru rekan-rekan, ini yang rusak, lihat udah putus ya. Nah, ini kita tinggal pasang saja rekan-rekan, sangat mudah sekali, emak-emak pun bisa ini. Tinggal pasang saja, masukkan ke sini. Nah, ini kalau sulit, nah rekan-rekan bisa membersihkan dulu ini. Bersihkan dulu. Nah, lalu tinggal dimasukkan. Untuk memasangnya, ingat rekan-rekan, bagian yang ada tonjolan kecilnya itu di bagian bawah sendiri atau luar.
nanti ini yang terhubung dengan gear plastik ini rekan-rekan. Nah ini nanti yang terhubung dengan gear plastik ini seperti ini. Nah tapi karena ini terlalu panjang tonjolannya, ini rekan-rekan nanti bisa potong sedikit. Nah ini saya akan potong dulu. Nah ini terlalu panjang sedikit ya rekan-rekan, jadi saya akan memotong di sini sedikit, tek gitu. Intinya tonjolan kecil ini harus bisa masuk ke dalam sini ya, ke dalam gear ini. Ya bisa masuk ya seperti ini ya. Nah lalu ini tinggal dimasukkan sini rekan-rekan. Nah untuk memotongnya ini yang nggak punya gerinda bisa pakai tang ya. Nah untuk memasukkannya ini kita putar, pegang dulu ujungnya, ini diputar ke kanan. Nah apabila diputar kanan ini akan longgar rekan-rekan. Oh kok iya, kanan akan longgar. Nah ini lalu tinggal gear plastiknya ini rekan-rekan masukkan seperti ini. Nah ini kurang mentok ke sana ya, karena nanti pulinya ini ya. Nah pulinya ini cuma mendapatkan sedikit sedikit kuncian di gearnya ini, jadi ini kurang masuk. Nah kalau kepanjangan kayak gini rekan-rekan bisa memotong. Ini sepertinya kepanjangan 1 ulir rekan-rekan. Nah karena kepanjangan 1 ulir kita akan potong. Nah ini memotongnya kalau di sini rekan-rekan nggak bisa pakai tang, bisanya pakai gerinda atau pakai kikir rekan-rekan. Nah pakai ini rekan-rekan. Nah motongnya jadi kalau 1 ulir ini kan di sini rekan-rekan ya. Nah ini kan di sini, kalau 1 ulir berarti seret kembali lagi ke sini. Nah berarti potongnya di sini. Nah tapi karena ini kikirnya sudah nggak tajam lagi, nah saya pakai gerinda. Tapi kalau rekan-rekan nggak punya gerinda, pakai kayak gini ya rekan-rekan ya. Saya sudah memberitahu yang penting. Kalau saya kan punya gerinda, jadi saya potong pakai gerinda. Nah oke rekan-rekan, setelah saya potong bagian pernya yang kepanjangan, saya ternyata memotongnya sampai ke 2 ulir setengah ya. Ini saya potong. Nah ini saya potong sampai 2 ulir setengah. Nah apabila kita samakan panjangnya dengan yang lama, kita sambung, coba kita sambung gini, lalu kita samakan panjangnya. Nah panjangnya hampir sama sudah. Nah kalau kita membeli baru memang dibuat panjang supaya apa ya, supaya kita fleksibel untuk menentukan panjang pendeknya. Jadi untuk memotongnya rekan-rekan coba dulu 1 ulir. Kalau 1 ulir kurang pendek, kita potong lagi sampai 2 ulir. Nah ini kita masukkan lagi sambil diputar ke kanan. Nah setelah kita masukkan, kita tinggal masang gear plastiknya, bagian tonjolan ini masuk ke sela-sela gear ini, dan posisi gearnya harus bisa masuk ke dalam. Coba kita lihat lagi lebih dekat. Nah jadi posisi pernya harus seperti ini rekan-rekan. Nah posisi pernya harus agak masuk, maksudnya posisi pernya agak masuk, ininya di asnya harus lebih keluar sedikit karena nanti kena ini. Nah coba kita pasang gear plastiknya. Nah gear plastiknya harus ada speleng ya, jadi harus agak ke dalam. Supaya apa? Supaya saat kita memasang puli, gear plastiknya ini tidak terhimpit puli ini.
Nah, jadi harus gear plastiknya harus lebih ke dalam sedikit. Nah, dan asnya ini harus agak keluar. Coba kita pasang pulinya. Nah, seperti ini. Nah, lalu ringnya dan kita baut. Ini harus kencang ya. Jadi kita tahan pakai ini. Oke. Nah, apabila sudah kencang seperti ini harus bisa diputar ke kiri ke kanan ringan. Ya. Kalau diputar ke kiri ke kanan berat, berarti gear plastiknya itu kurang masuk ke dalam dan terhimpit oleh puli ini. Nah, rekan-rekan memotong lagi pernya. Nah, ini sudah diputar kiri kanan ringan, ini menandakan pulsator di dalam sana berputar. Lalu kita tarik tuasnya supaya gear plastiknya ini tidak tertahan oleh ini. Nah, kita tarik seperti ini, set. Nah, ini diputar harus berat. Nah, diputar ke kiri gini harus berat. Nah, ini saya putar ke kiri berat dan tabung di dalam ikut berputar, dinding tabungnya. Tapi kalau diputar ke kanan ya ringan. Karena perputaran untuk spin atau mengeringkan itu kan satu arah. Nah, arahnya ke kiri kalau di sini. Nanti kalau dari sana arahnya ke kanan kalau dari atas. Putar ke kiri, lama-lama akan terasa berat. Nah, saat kita putar lama-lama akan terasa berat. Nah, berarti ini sudah bagus sistem koplingnya. Oke, kita tinggal kembalikan beltnya. Masukkan gini dari posisi yang kecil dulu. Nah, dari posisi puli di dinamo baru ke yang besar sini, puli gearbox. Lalu diputar. Ya, sudah. Kalau sudah, kita saatnya tes saja rekan-rekan. Kita berdirikan lagi. Oke, mesin cucinya sudah kita berdirikan. Saatnya kita tes. Kita colokkan. Posisi langsung ke spin saja. Play. Oke, ini kita buka nggak apa-apa karena kita sudah menjemper untuk door switch-nya ya. Nah, tapi yang rekan-rekan yang sudah tabungnya sudah transparan tutupnya, itu tidak usah menjemper door switch, nggak apa-apa. Yang penting terlihat dari atas. Kalau ini kan karena tidak terlihat, jadi saya jemper door switch-nya gitu loh. Tapi tidak harus menjemper door switch. Nah, kita tunggu sampai proses spin. Nah, oke rekan-rekan. Nah, ini sudah berputar. Lihat, bagian dinding tabungnya ikut berputar ya. Yang tadinya awalnya bagian tengahnya saja, sekarang dinding tabungnya ikut berputar. Nah, berarti ini sudah berhasil rekan-rekan. Tinggal kita stop. Lalu kita kembalikan jemperan tadi di door switch-nya. Lalu bagian ininya kita tutup lagi, kita pasang lagi. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan mesin cucinya seperti semula, sudah saya tutup lagi dan sudah kita pasang kembali untuk door switch-nya. Nah, saatnya kita tes. Sekali lagi, tekan power, langsung ke fungsi spin saja. Ya, fungsi spin, langsung kita tekan start. Kita tunggu sampai mesin cucinya berputar. Nah, untuk kerusakan seperti ini bisa diterapkan ke mesin cuci lainnya, untuk khususnya untuk tabung tutup bagian atas. Nah, rekan-rekan tidak harus juga melepas door switch atau menjemper door switch, karena saya menjemper supaya terlihat bagian pulsatornya, karena tutupnya ini belum transparan, jadi kita tidak bisa melihat. Nah, saya menjemper supaya saya bisa melihat apakah sudah berputar. Tapi rekan-rekan
langsung menganalisa atau mengecek langsung di bagian gearbox bisa saja. Nah, ternyata kita hanya perlu mengganti bagian pernya saja. Oke rekan-rekan, kita tunggu. Nah, oke rekan-rekan, proses spinnya sudah berputar dan ini dinding tabungnya sudah ikut berputar pastinya. Coba kita buka secara tiba-tiba karena door switchnya sudah kita pasang ya. Pasti kalau kita buka nanti langsung berhenti proses spinnya. Jadi kita hanya akan melihat apakah dinding tabungnya berputar. 1, 2, 3. Ya, berputar ya rekan-rekan. Itu. Lalu kita tutup lagi. Nah, proses spin berjalan lagi. Nah, oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.